Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Selamat pagi, dokter. Perkenalkan, kami dari SGDA 4 hari ini akan mempresentasikan student project kami. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk share screen terlebih dahulu. Baik, hari ini kami dari SGDA 4 akan mempresentasikan student project yang berjudul Tantangan-tantangan Etika Komunitas dalam Penerapan Upaya Pengendalian Epidemi Corona. Next. Ini merupakan nama anggota dari SGDA 4. Next. Baik, untuk presentasi yang pertama, latar belakang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Dewa Gede Raul Sameka dengan NIM 200251106. Jadi di sini saya akan menjelaskan bab 1 daripada student project kami. Yang pertama yaitu pada bagian latar belakang. Menurut salah satu Badan Kesehatan Dunia atau WHO, penyakit yang disebabkan oleh virus corona terus bermunculan dan menjadi salah satu permasalahan serius bagi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya demi membasmi penyebaran virus corona ini. Nah, WHO menyatakan bahwa sampel lingkungan yang dipergunakan dari pasar makanan laut Huanan dinyatakan positif SARS-CoV-2. Terdapat bukti yang menyatakan bahwa kelelawar ini memiliki inang lebih dari 30 virus corona yang kemungkinan merupakan sumber awal daripada COVID-19 ini. Di Indonesia, kasus pertama dari virus corona ini dikonfirmasi pada tanggal 2 Maret tahun 2020 yang menjadi awal penyebaran virus corona di Indonesia. Nah, pada tanggal 3 September tahun 2020 sudah terdapat 184.268 penduduk yang terinfeksi penyakit ini atau virus ini. Dalam penerapan upaya pengendalian epidemi corona, terdapat berbagai tantangan yang berkaitan dengan etika kesehatan yang berlaku di masyarakat atau etika komunitas, yang dapat menjadi batu sandungan dalam upaya pengendalian epidemi corona ini. Next. Baik, untuk rumusan masalah daripada student project kami yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan etika kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua, apa upaya yang dapat dilakukan dalam pengendalian epidemi corona. Dan rumusan masalah selanjutnya bisa dilihat pada slide. Next. Untuk tujuan daripada student project kami yaitu mengetahui apa yang dimaksud dengan etika kesehatan masyarakat, dan yang kedua yaitu mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pengendalian epidemi corona. Dan tujuan selanjutnya bisa dilihat pada slide. Next. Nah, untuk manfaat daripada student project kami di sini ada 3, yaitu bagi mahasiswa kedokteran, seluruh sivitas akademika, dan yang terakhir yaitu bagi masyarakat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bab 1 daripada latar belakang, daripada student project kami, akan dilanjutkan oleh teman saya. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Serafin Hildegard Ratnari Susanti dengan NIM 20025111069. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai etika kesehatan masyarakat. Bisa di next. Baik, dimulai dari definisi etika kesehatan masyarakat. Pada tahun 2011, Lembaga Kesehatan Masyarakat Nasional Amerika Serikat yang dikenal dengan Centers for Disease Control and Prevention atau CDC memberikan pendapat mengenai definisi dari etika kesehatan masyarakat, yaitu sebagai suatu proses dalam menentukan tindakan. Di samping itu, etika kesehatan masyarakat dinilai memiliki beberapa fungsi, diantaranya berfungsi dalam mempertimbangkan tindakan-tindakan kesehatan masyarakat berdasar pada prinsip-prinsip etik, nilai-nilai, dan kepercayaan dari masyarakat, yang selanjutnya menentukan prioritas, dan yang terakhir mengklarifikasi yang didasarkan pada ilmu pengetahuan maupun informasi lainnya. Lebih jauh, etika kesehatan masyarakat dapat dilihat dalam 3 aspek, yaitu professional ethics, applied ethics, dan advocacy ethics. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Nimade Kumbamela Sarasti Devi dengan NIM 20025111065. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip etika kesehatan masyarakat. Dalam etika kesehatan masyarakat, terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan ketika membuat suatu program yang ditujukan kepada masyarakat, sehingga dapat diterima dan berjalan secara efektif. Salah satunya di bidang kesehatan, yaitu program yang berkaitan dengan upaya pengendalian epidemi corona yang angka penularannya masih cukup tinggi di Indonesia.
Adapun prinsip tersebut ada 7. Yang pertama yaitu non-maleficent atau tidak merugikan. Prinsip ini menerangkan untuk memberi upaya pelayanan harus diiringi dengan niat yang tulus untuk membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan kesehatannya. Prinsip yang kedua yaitu beneficence, yaitu berbuat baik. Prinsip ini, tenaga kesehatan memberi pelayanan dengan menghargai dan menghormati otonomi orang lain. Yang ketiga yaitu justice atau keadilan. Dalam prinsip ini ditekankan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama tanpa memandang ras, suku, agama, golongan, maupun kedudukan sosial dan ekonominya. Prinsip selanjutnya yaitu health maximization, yaitu pastikan bahwa hal yang dilakukan pada masyarakat umum merupakan tindakan yang efektif sesuai dengan tujuan dan target yang diharapkan. Pertimbangkan juga apakah tindakan yang dilakukan sudah berbasis bukti yang ada. Prinsip yang kelima yaitu efisiensi. Pada prinsip ini tercantum dalam kewajiban Kode Etik Kesehatan Masyarakat pada pasal 3. Yang bunyinya yaitu setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya hendaknya menggunakan prinsip efektivitas efisiensi serta mengutamakan penggunaan teknologi yang tepat guna dalam memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Prinsip selanjutnya yaitu respect of autonomy. Jadi prinsip ini mengutamakan penghormatan terhadap hak-hak orang lain, utamanya hak otonomi yang tersebut. Jadi prinsip yang terakhir, yang ketujuh, yaitu prinsip proportionality, yaitu merupakan prinsip yang mengutamakan asas keseimbangan. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban profesinya, tenaga kesehatan harus memberikan masyarakat atas apa yang menjadi haknya. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai prinsip-prinsip etika kesehatan pada masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desri Putra Bandaso dengan NIM 2002-511074. Nah, selanjutnya yaitu upaya pengendalian epidemi Corona. Next. Nah, yang pertama yaitu memakai masker. COVID-19 menyebar terutama dari orang ke orang lain melalui droplets atau tetesan air liur. Droplets melayang ke udara ketika batuk, bersin, berbicara, berteriak, ataupun bernyanyi. Nah, tetesan ini kemudian mendarat di mulut ataupun hidung orang yang berada di dekat penderita atau mungkin menghirup droplets ini. Nah, masker adalah penghalang sederhana untuk membantu mencegah droplets mencapai dari satu orang ke orang lain. Nah, studi yang dilakukan oleh Brooks menunjukkan bahwa masker dapat mengurangi semprotan droplets saat dikenakan. Sehingga menggunakan masker dapat membantu melindungi orang di sekitar kita ataupun diri kita sendiri agar dapat mengurangi angka penyebaran virus COVID-19 ini. Baik, sekian dari saya. Untuk presentasi selanjutnya, saya berikan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Lorena Samantha Adelina dengan NIM 20025111062. Kali ini saya akan membahas mengenai topik 2.2.2, yaitu menjaga jarak. Di mana WHO menyarankan untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain di tengah pandemi COVID-19 ini. Menjaga jarak dengan orang lain di masa pandemi ini penting karena penularan COVID-19 dapat terjadi dari satu orang ke orang lain yang terinfeksi virus ini melalui percikan cairan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang itu terinfeksi COVID-19 batuk, bersin, atau berbicara. Sehingga jika dalam jarak yang dekat, percikan dari penderita itu akan terkena langsung kepada orang lain, sehingga sangat penting untuk menjaga jarak agar tidak terkena percikan cairan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 itu batuk, bersin, ataupun berbicara. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Niputu Amiriswayani Saputra dengan NIM 20025111078. Saat ini saya akan membahas mengenai mengurangi mobilitas. Nah, mengurangi mobilitas merupakan salah satu bagian dari gerakan 5M sebagai upaya untuk menguatkan strategi dalam menekan laju penularan COVID-19. Penyakit akibat infeksi virus SARS-CoV-2 ini sangatlah mudah menular sehingga dapat dengan cepat menjangkiti banyak orang. Bahkan penyakit ini menjadi pandemi global yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia secara dramatis di seluruh dunia.
Nah, oleh sebab itu, membatasi mobilitas dengan tetap berada di rumah apabila tidak ada keperluan mendesak dapat diimplementasikan guna menyukseskan upaya pengendalian epidemi corona. Hal itu dilakukan karena meskipun tubuh terasa sehat dan tidak menampakkan gejala penyakit, kemungkinan tertular virus dari lingkungan di luar rumah masih tetap ada. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk itu, presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lidia Noisa Mawati yang akan mempresentasikan tentang menjaga kebersihan tangan, yang mana rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi COVID-19 tersebut adalah menjaga kebersihan tangan melalui cuci tangan secara teratur dan efektif. Kebersihan tangan dapat dilakukan dengan sabun dan air atau dengan alkohol yang saat ini secara luas tersedia di semua pelayanan kesehatan. Sebuah studi telah sistematik yang dilakukan WHO telah meneliti efikasi cuci tangan guna menurunkan transmisi dan infeksi ketika kebiasaan kebersihan cuci tangan telah diterapkan. Oleh karena itu, masyarakat harus mengetahui bagaimana mencuci tangan dengan air dan sabun dengan benar maupun dengan alkohol. Baik, presentasi cukup sekian dan dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Geni Mahatma Akara dengan NIM 2002511073. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pada bagian 2.2.5 yaitu vaksinasi COVID-19. Pada tahun 2021 telah terdapat penemuan dan pendistribusian upaya preventif terhadap COVID-19 ini dengan cara vaksinasi. Jenis-jenis vaksin yang digunakan antara lain vaksin mRNA, Pfizer, BioNTech, vaksin adenovirus Oxford AstraZeneca, vaksin COVID-19 dosis tunggal. Vaksinasi ini merupakan hal esensial untuk melakukan pencegahan pertambahan korban COVID-19. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu keterkaitan antara upaya pengendalian epidemi corona dengan etika kesehatan masyarakat. Next. Nah, yang pertama itu keterkaitan etika kesehatan masyarakat dengan memakai masker. Nah, terdapat beberapa tantangan etika kesehatan masyarakat dalam program penggunaan masker. Nah, yang pertama itu berkaitan dengan masalah medis. Nah, beberapa orang mengeluhkan kondisi kesehatannya yang membuat mereka tidak bisa memakai masker. Nah, contohnya seperti masker N95 yang menutup rapat sekitar hidung dan mulut, sehingga dapat membuat orang dengan penyakit paru obstruktif sulit bernafas. Nah, selanjutnya yaitu argumen dari masyarakat bahwa COVID-19 tidak lebih buruk daripada sekedar flu. Nah, beberapa masyarakat bahkan sampai menyalahkan orang yang sakit atas perilaku tidak sehat mereka. Seolah-olah makan dengan benar dan menghabiskan waktu di luar ruangan adalah jaminan hidup yang bebas dari infeksi virus. Selanjutnya yaitu alasan karena telah divaksin. Nah, meskipun vaksin virus corona telah ditemukan untuk menciptakan perisai yang kuat untuk melawan virus ini, namun tidak berarti bahwa penggunaan masker tidak lagi diperlukan. Nah, menurut Dr. Anthony Fauci, Direktur dari National Institute of Allergy and Infectious Disease, meskipun vaksin 90 hingga 95% efektif, masih ada kemungkinan di mana orang yang telah divaksinasi itu masih bisa tertular virus. Oleh karena itu, tetap penting memakai masker dan mengikuti tindakan pencegahan publik. Baik, sekian dari saya. Untuk presentasi selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai keterkaitan menjaga jarak dengan etika kesehatan masyarakat, di mana dalam memasyarakatkan kebiasaan menjaga jarak di tengah pandemi COVID-19 tidak terlepas dari etika kesehatan masyarakat melalui tenaga kesehatan sebagai penggerak perubahan di masyarakat. Nah, hal tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kesehatan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan derajat kesehatan di tengah pandemi COVID-19 untuk memutus rantai penularan COVID-19 di masyarakat sehingga keadaan dapat membaik dan menekan terjadinya penyebaran virus COVID-19 ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saat ini saya akan membahas lagi mengenai keterkaitan mengurangi mobilitas dengan etika kesehatan masyarakat.
Nah, melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 sebagai upaya pengendalian epidemi corona mengharuskan kita untuk menerapkan prinsip etika kesehatan masyarakat sehingga tujuan utama dapat tercapai secara optimal. Nah, terkait dengan prinsip beneficence yang berhubungan dengan kewajiban moral untuk bertindak bagi kebaikan orang lain, berdasarkan hal tersebut, hendaknya kita ikut membantu dengan membatasi mobilitas agar upaya pengendalian epidemi corona dapat berlangsung secara optimal. Sedangkan dalam prinsip non-maleficence dijelaskan bahwa jangan melakukan sesuatu yang dapat membahayakan diri sendiri, keluarga, atau masyarakat, serta ekonomi atau lingkungan. Oleh sebab itu, dengan membatasi mobilitas di masa pandemi ini, kita dapat mengurangi penyebaran virus yang tentunya membahayakan diri sendiri dan orang lain. Akan tetapi, terdapat beberapa tantangan dalam upaya pengendalian epidemi corona terkait etika kesehatan masyarakat, yaitu sebagian besar masyarakat cenderung tidak menyadari pentingnya peran mereka dalam upaya tersebut dan tidak disiplinnya masyarakat dalam mengimplementasikan pembatasan mobilitas. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selamat sore dan terima kasih atas kesempatannya Ami. Saya akan menjelaskan tentang menjaga kebersihan tangan di mana terdapat 2 poin yaitu patient safety dan non-maleficence. Salah satunya dengan mencuci tangan dengan benar dapat mengurangi penularan infeksi dan mereduksi angka HAIS atau Healthcare Associated Infection sesuai hak pasien tercantum dalam hak pasien dalam Undang-Undang Nomor 44 Pasal 32 huruf D dan E pada tahun 2009. Sedangkan kebersihan tangan terbukti efektif terhadap keselamatan pasien dalam pelayanan kesehatan. Non-maleficence atau tidak membahayakan adalah pembenaran etis utama dalam praktik pengendalian infeksi dan menyelenggarakan kesehatan masyarakat. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan dan dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya lanjutkan pada bagian 2.3.5 yaitu vaksinasi COVID-19. Nah, dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang krusial ini diperlukan berbagai kebijakan pemerintah yang mendorong upaya-upaya promosi kesehatan dengan agen tenaga kesehatan. Berbagai cara yang dapat dilakukan berupa anggaran biaya pada masa darurat untuk alokasi vaksin serta penyebaran data informatif untuk meraih simpati masyarakat dalam melawan COVID-19. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan saya Cynthia Pratiwi dengan NIM 20025111067. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi untuk menghadapi tantangan etika kesehatan masyarakat dalam penerapan upaya pengendalian epidemi corona. Nah, untuk solusi yang pertama yaitu pendistribusian sumber daya secara adil dengan menyediakan pelayanan kepada pasien yang lebih membutuhkan. Misalnya tersebut adalah kita tersebut lebih mengutamakan pasien-pasien yang lebih membutuhkan dibandingkan dengan metode distribusi yang lain seperti siapa cepat dia dapat. Kemudian yang kedua adalah pembatasan kebebasan individu mungkin juga diperlukan untuk dapat melindungi masyarakat tersebut dari bahaya yang serius. Nah, di mana pembatasan yang dapat dilakukan itu seperti melakukan isolasi dan juga karantina. Kemudian solusi yang ketiga yaitu mengembangkan strategi mobilisasi komunikasi dan juga sosial untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang tindakan kesehatan masyarakat yang diharapkan. Nah, sehingga masyarakat tersebut akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi mengenai pandemi COVID-19. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Nimade Mesya Marani Pinatih dengan NIM 20025111072. Jadi pada kali ini saya akan menyimpulkan bahwasannya etika kesehatan masyarakat merupakan suatu proses dalam menentukan tindakan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat yang berdasar pada prinsip-prinsip etik, nilai-nilai, dan kepercayaan diri masyarakat, yang mana adapun prinsip-prinsip yang terdapat dalam etika kesehatan masyarakat yaitu non-maleficence, beneficence, justice, health maximization, efficiency, respect for autonomy, dan proportionality. Saat ini seluruh negara termasuk Indonesia sedang berperang melawan COVID-19. Adapun beberapa program sebagai upaya pengendalian epidemi corona yang dilakukan yaitu memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjaga kebersihan tangan, dan vaksinasi COVID-19. Baiklah, sekian dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yogi Surabeko dengan NIM 20025111076. Kali ini kami sebagai penulis dapat saran pada student project kali ini, yaitu berupa pengetahuan tentang keterkaitan antara etika kesehatan masyarakat dengan upaya pengendalian COVID-19 perlu dipahami dengan baik oleh seluruh jajaran masyarakat, sehingga program yang telah direncanakan dapat diterima oleh masyarakat guna mencegah penyebaran COVID-19 lebih banyak lagi.
Next slide. Baik, sekian dari presentasi student project kali ini. Kami sampaikan terima kasih. Om Santi Santi.